Ya, sepagi sedang jemaat Tuhan yang kukasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, puji Tuhan pada pagi ini saya mengucapkan banyak terima kasih para hamba Tuhan dan majelis memberi kesempatan untuk saya pada hari ini bisa melayani kita semua dari tempat ini. Mungkin tadi sudah kenalkan nama saya Denny Condro. Ya, saya berasal di Kalimantan Barat. Ya, tapi 20 tahun yang lalu Tuhan memanggil saya melayani Tuhan di dulu DKKB ya, tapi sekarang sudah ganti nama di GKY ya. Ya, puji Tuhan. Dan pada saat ini saya ada di Turgong ya, mengembala satu jemaat yang mungkin jumlahnya hampir sama seperti kita gitu ya. Ya, puji Tuhan ya. Dan pada siang ini kami juga pagi ini kita akan belajar satu tema tentang pengharapan orang percaya. Saya yakin ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan pada saat ini sama kita coba baca sebagian firman Tuhan yang terdapat di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ke 12 ya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 ya. Nah, kita akan bacakan ya sampai 10. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena perangkaran-perangkaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Dia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dengan Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberi Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, kalau kita bicara tentang pengharapan, saya ingat ya juga adalah salah seorang pendiri Kalam Kudus ya, si Kungsi Mustajan, nggak tahu bahasa nama Indonesianya ya. Ya, Andrew ya, dia mengatakan satu kata ya, saya ingat ya, dia mengatakan gini: pengharapan bisa memberikan satu arah hidup yang pasti bagi kita ya, karena saya baca dalam bahasa Mandarin ya, yaitu mengatakan sebuah hidup ada kekenting depansiang, yaitu ada si Kungsi mengatakan, sudah dia mengatakan ya, waktu kita dalam kesusahan, Dia akan memulihkan kita kembali ke keadaan kita. Dan dia juga mengatakan pengharapan itu bisa membawa kita, memberikan kita suatu semangat yang baru, dan juga bisa memberikan gairah yang baru, kekuatan yang baru. Ya, saya yakin percaya kalau hari ini kita mengatakan tentang pengharapan, ya, yaitu buat kita mempunyai semangat yang baru dan kekuatan yang baru, gairah yang baru untuk kita hidup bagi Tuhan. Amin. Saya ingat seorang ibu, dia masih muda, dia sudah nikah, melahirkan satu anak, sesudah itu suaminya meninggal.
Akhirnya dia bekerja keras. Siang hari dia jualan ya makanan. Malam harinya dia ambil pakaian itu jahit sampai tengah malam, lebih tengah malam. Sesudah itu anaknya sudah sampai SMA. Dia masih bekerja seperti itu. Ya mantin tulangnya luar biasa. Maka banyak orang tanya kepadanya, mengapa harus seperti itu? Siang hari engkau jualan itu sudah cukup untuk engkau dan anaknya. Dan seolah, tapi ibu itu mengatakan, saya sekarang meskipun susah-susah, saya memang mau susah-susah, sehingga saya bisa membutuhkan lebih banyak uang untuk anak saya. Sehingga dia tamat dari SMA, nanti dia bisa pergi kuliah, nanti dia menjadi seorang yang berguna di dunia ini. Maka dia mengatakan, itulah ada harapanku. Maka dia begitu kerja keras sampai dia satu hari hanya 2 jam dan sampai 3 jam dia tidur ya. Selain itu semua dia bekerja demi mengharapkan anaknya nanti bisa menjadi seorang yang sukses. Ya akhirnya banyak orang begitu tegur dia, jangan seperti itu. Tapi ibu dia tetap bekerja seperti itu karena dia mengatakan, saya harap saya dapat uang untuk mendukung anaknya. Anak saya bisa memiliki pendidikan yang baik, nanti dia menjadi orang yang baik. Nah, sekarang kita perhatikan, karena ibu ini mempunyai satu pengharapan, harap anaknya bisa baik, maka dia lupakan diri ya untuk bekerja. Uang ya. Lalu dia lupakan diri untuk bekerja dan demi untuk mencapai suatu harapan. Benar, sesudah itu tidak lama kemudian, berapa tahun kemudian anaknya ya selesai dari perguruan tinggi dan dia direkrut di satu bank, kerja di situ, dan 2 tahun kemudian dia juga diangkat sebagai seorang kepala bank. Dan waktu itu ibu mengatakan, saya sudah lepaskan semua kesusahan saya. Dia mengatakan, harapan saya sudah capai. Selanjutnya pada hari ini sama kita coba perhatikan, kita sebagai orang percaya apa yang kita harapkan pada hari ini? Ya mungkin kita mengatakan, saya sudah menjadi orang percaya, saya harap saya bikin tubuh yang sehat. Salah? Tidak juga ya. Itu juga suatu hal yang baik. Kita perlu memiliki tubuh yang sehat untuk melayani Tuhan. Atau ada orang mengatakan, saya harap ya saya memiliki usaha saya bisa terus maju. Ya, apakah itu suatu pengharapan yang baik? Juga benar, ya. Setiap kita harus bisa terus maju, ya. Itu memang sudah harapan juga, ya. Tidak ada orang mengatakan saya hidup saya makin susah, tidak mungkin, ya. Ya, setiap orang pasti harap bisa makin meningkat dan meningkat. Atau mungkin kita juga harap saya bisa lebih panjang umur. Ya, itu juga benar, ya, juga baik, ya. Karena kita bisa lebih lama tinggal dunia ini, bisa melihat ya banyak hal yang terjadi ya itu juga baik ya. Seperti 10 tahun yang lalu saya melayani satu orang tua ya, dia waktu itu sudah 90 tahun ya. Lalu seorang menantunya baru datang ke gereja, saya besok dia akhirnya mengabarkan ini untuk dia. Akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Lalu dia percaya Tuhan Yesus, dia mengatakan, saya harap saya bisa hidup sampai 100 tahun. Mengapa? Karena dia sangat sayang cucunya. Waktu itu cucunya itu baru 15-16 tahun. Dia mengatakan, harap nanti saat 100 tahun, cucu saya di 25 tahun dia nikah, dia habis nikah saya meninggal gitu kan. Saya mati, saya jadi senang gitu kan. Itu harapan dia. Ya, puji Tuhan ya sekarang masih hidup, ya sudah 103 tahun ya. Ya cucunya sudah nikah. Ya, itu udah salah ya. Ya, tapi sekali saya mengatakan ini, jangan lupa, ini semuanya adalah apa? Yang sementara. Semuanya adalah yang sementara. Yang kita harapkan itu karena orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang sekarang kita harapkan itu ya bukan hal-hal dunia. Paulus mengatakan kita sebagai orang percaya kita harus pikirkan hal-hal di atas. Oke, maka pada hari ini yang sama kita perhatikan itu adalah, kita harapkan itu adalah memiliki suatu nilai yang kekal. Ya, kita tahu bahwa Yesus Kristus ya telah mati bagi kita. Saya ingat 3 minggu lalu kita sudah memperingati hari kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Ya, 2 minggu lalu kita juga sudah ingatkan tentang hari Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan mengatakan setiap orang dengan mulutnya untuk
mengakui dia sebagai Tuhan dan hatinya percaya dalam mati dan hidup bagi kita, orang itu sudah diselamatkan. Tapi saudara kalian, saya mau kita perhatikan itu adalah orang Kristen bukan berhenti di satu tahap bahwa saya sudah diselamatkan, saya sudah mempunyai harapan masuk ke surga, sudah selesai. Apakah kepercayaan kita sampai di situ sudah selesai? Tidak. Saudara kalian, kita bersyukur Tuhan tetap mau kita tinggal dalam dunia ini. Untuk apa? Menjadi saksi bagi teman-teman. Kalau harapan kita hanya sampai kita diselamatkan dan kita bisa memiliki surga, sudah berhenti, ya lebih baik Tuhan mengatakan, ya sekarang percaya engkau sudah diselamatkan, langsung diambil masuk ke surga. Minimal di situ sudah oke, kan sudah selesai masalahnya. Tapi tidak. Tuhan tetap mengirimkan kita kembali hidup di dunia ini sehingga kita bisa hidup untuk Tuhan. Ya maka kita perhatikan untuk manusia, untuk kita pada hari ini, mungkin sama dengan pengharapan ya seperti Paulus tuliskan di dalam Efesus pasal 2 di situ, menyatakan bahwa dulu kita ini ada orang mati, tapi sama punya pengharapan yang harus bisa diselamatkan. Tapi sama dari sini untuk kita coba perhatikan ya satu tahap demi satu tahap untuk melihat tentang pengharapan orang percaya. Yang pertama sama kita perhatikan tadi yang sudah kita baca di dalam 2 Efesus pasal 1 pasal 2 ayat 1 di situ mengatakan dulu kita ini adalah orang mati. Ya, oke, sama kita perhatikan mati di dalam bahasa asli dari sini namanya nekos. Nekos itu artinya adalah sama sekali tidak mempunyai perasaan, sama sekali tidak mempunyai pemikiran, dan sama sekali tidak mempunyai tindakan. Itu nekos, ya. Itu artinya di dalam bahasa Indonesia terjemahan mati, ya. Lalu yang untuk kita bisa perhatikan itu adalah dulu kita ini ada orang mati, nekos. Kita ini ada orang yang tidak bisa mempunyai perasaan dan tidak mempunyai pemikiran dan juga tidak mempunyai tindakan, mati di dalam dosa. Maka terhadap kepada Tuhan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini bisa diumpamakan seperti orang yang sudah mati. Pernah lihat orang mati? Ya, sesejati hamba Tuhan, ya, lalu sering untuk melayani orang meninggal, ya. Ya, apalagi kita melayani di Jakarta, sering pergi ke rumah duka, ya. Dan orang sudah mati baring di peti mati, ya. Sudah pernah perhatikan dia baring di situ diam saja, ya. Dia tidak mempunyai perasaan, tidak punya pikiran lagi, juga tidak mempunyai tindakan apa-apa lagi, ya. Dia baring di situ diam aja. Kalau ada satu lalat tiba-tiba hinggap di hidungnya, apakah dia tahu? Tidak tahu. Apakah dia pikir apa ya yang hinggap di hidung saya? Lebih lagi apa? Lari aja. Kalau dia begitu, kita lari semua, kan? Terus sekalian kita tahu bahwa itu memang sudah tidak mempunyai perasaan. Begitu juga kita tahu kita mati dalam dosa. Waktu kita mempunyai dosa, kita hidup dalam dosa. Kita sama sekali tidak tahu tentang hal-hal yang Tuhan apa yang hidup yang benar itu sama sekali tidak tahu. Dan di mana kita hanya ikuti, ya, apa yang iblis mau, apa yang dosa mau, apa dunia ini mau, kita mengikuti dia. Maka untuk itu sama kita perhatikan mengatakan orang mati ada 3 hal. Yang pertama, yaitu di mana dia sama tidak mampu untuk mengerti tentang kebaikan atau kebajikan sejati, ya. Jadi ya, Korintus pasal 2 ayat 14, coba kita bisa lihat satu ayat, ya. Coba kita perhatikan orang mati itu bagaimana, ya. Korintus pasal 2 ayat 14, ya. Berbunyi demikian. Dari manusia Judiawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebutuhan dan dia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sekarang kita perhatikan di sini mengatakan ya orang yang hidup dalam duniawi itu artinya hidup dalam kedagingan. Ya, bahasa aslinya itu adalah ya psikos itu adalah orang yang masih hidup kedagingan, atau di Indonesia terjemah sebagai manusia duniawi. Lawan katanya adalah
pneumatikos. Pneumatikos itu berarti ada orang yang sudah mempunyai rohani, ya. Kalau kita perhatikan dua hal ini untuk kita melihat pada saat yang kita perhatikan mengatakan orang mati itu adalah psikikos. Psikikos ini adalah orang-orang yang belum dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Orang-orang ini belum reformasi oleh firman atau oleh Roh Kudus. Maka dia tidak mengerti tentang hal-halnya Tuhan atau hal-hal yang rohani. Malah dia melihat apa yang kita lakukan sebagai orang yang rohani itu, dia mengatakan itu adalah bodoh. Coba perhatikan di luar sana, waktu kita datang untuk beribadah pada Tuhan, ya sikap orang lihat kita bagaimana. Saya ingat baru-baru saya datang ke gereja waktu saya waktu remaja, saya sudah mulai ke gereja. Lalu banyak orang mengatakan, wah orang bodoh baru ke gereja. Ya, orang yang ya tidak ikut zaman, tidak tahu apa-apa baru ke gereja. Loh udah ya. Lalu sedih kami ditertawa seperti itu. Ya. Atau apalagi waktu itu saya masih remaja, ya ke gereja, ikut remaja. Sulit orang mengatakan, gereja itu ada tempat orang tua, masa kamu anak muda mau ke gereja? Gitu kan? Bukan hanya demikian. Waktu kita melayani Tuhan di gereja, pada saat saya bersyukur ya tadi saya lebih cepat datang. Begitu datang saya pikir, aduh nanti saya datang gereja nggak ada orang ya kan? Saya datang baru belum jam 7 ya. Lalu saya pikir nggak ada orang di sini gitu loh. Ya, tapi begitu datang bisa terkejut ya, pintu gereja sudah buka, sudah ada macet. Di sini begitu masuk dalam gereja sudah ada latihan untuk nyanyi. Oh luar biasa gitu kan. Nah kalau demikian orang-orang luar akan mengatakan, waduh bodoh banget ya, rumah masih banyak kerja, udah bekerja kan mau ke gereja buat apa sih, buat apa? Gitu kan? Itu adalah pandangan dunia. Melihat orang-orang melayani itu ada kebodohan. Ya. Apalagi banyak sibuk untuk besuk dan sebagainya. Selalu ditertawain orang. Memang di rumahnya ada kerja, mau ke gereja sibuk seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang rohani beda. Itu ada suatu hal yang luar biasa yang kita melakukan itu untuk Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak percaya itu adalah mengatakan suatu kebodohan. Maka itulah yang mereka tidak tahu, ya, tidak tahu. Ya itu adalah suatu hal yang bernilai. Itu adalah dulur kita. Ya, saya ingat waktu saya kecil juga seperti itu. Karena rumah saya tidak jauh dari gereja. Kalau lihat orang-orang ke gereja, ya kita tertawa dia juga. Akhirnya saya ke gereja ditertawa orang sama, ya pantas seperti itu, gitu kan. Nah sekalian pada hari ini sama kita coba perhatikan, itu adalah orang yang nabi rohani. Dulu kita seperti itu, tapi kita ingin mempunyai suatu pengharapan kita mau seperti itu lagi. Ya. Oke, sama kita perhatikan hal yang kedua sama kita perhatikan itu adalah Roma pasal 1 ayat 21. Kita kembali untuk melihat orang itu bagaimana. Ya, waktu kita belum, ya di Tuhan kita masih di dalam keadaan yang mati. Ya 21 Roma pasal 1 ayat 21 mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak muliakan Dia sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Oke, saudara yang kita perhatikan mengatakan orang yang mati yang seperti tadi saya mengatakan dia ada orang yang psikikos, itu adalah orang-orang yang tidak mampu untuk memikirkan tentang kebajikan Tuhan. Ya, lalu ya suatu hal yang baik, tapi dia sama sekali tidak tahu itu adalah suatu hal yang baik. Lalu dia tidak bisa memikirkan, melakukan seperti itu. Seperti tadi saya mengatakan seorang yang sudah mati, baru di peti mati. Pada saat ini banyak orang memberikan banyak makanan untuk dia. Dekat-dekat nih ada, saya juga pergi membesuk satu
Ya, orang yang anaknya meninggal, mamanya menangis. Lalu sesudah itu dia mengatakan, anak saya suka makan kue yang merah itu ya. Lalu dia bawa satu piring, taruh di sana. Dia nangis, dia mengatakan, ini adalah makanan kesukaan anak saya. Dia taruh di situ. Akhirnya saya pikir, anak kesukaanmu, dia sudah mati, kamu tahu di situ mengatakan itu makanan kesukaannya. Kalau dia memang bisa makan, dia bangun ambil kue itu, engkau pasti lari. Benar? Ya. Dia sudah sama sekali tidak bisa memikirkan hal itu lagi. Meskipun suatu makanan dan kesukaannya, dia tak mungkin bisa bangun lagi untuk memakannya. Saudara kalian, pada hari ini sama kita perhatikan satu hal yang nyata di dalam dunia ini. Banyak orang tahu ajaran Kristen itu baik, bukan? Sehingga banyak orang tua, tidak sedikit orang tua mengirimkan anaknya untuk sekolahkan anaknya di sekolah Kristen. Kebetulan ini ada sekolah. Saya sudah tanya, orang Kristen lebih banyak atau non Kristen lebih banyak anak-anak murid kita? Halo? Non Kristen lebih banyak. Anak Kristen ada berapa? Jumlah kita berapa? Anak kita ada berapa? Ya. Lalu kita perhatikan. Mereka mengirim anaknya datang, mengapa? Tanya, mengapa mau ke gereja sekolah Kristen? Bukan di sana ada sekolah itu, ada sekolah itu. Apalagi lebih murah, sekolah negeri kan? Ya, saya pikir sekolah kita SPP-nya buat pendaftaran lebih mahal daripada negeri, benar? Tapi mengapa mereka mau keluarkan uang begitu banyak untuk sekolahkan anaknya di situ? Dengan ajaran sekolah gereja itu baik. Mereka tahu. Sehingga pada hari ini luar sana sudah banyak orang tahu tentang Tuhan Yesus. Ya, seperti tadi saya mengatakan saya menginjil kepada seorang bapak 90 tahun itu, saya terkejut ya. Waktu saya bicara tentang Tuhan Yesus kepadanya, dia dari kecil saya sudah tahu. Tapi tempat penyembahannya begitu banyak di rumahnya. Ya, dia tahu. Lebih hebat lagi. Akhirnya sematan Tuhan Yesus mengasihimu, saya nyanyikan ya tentang lagu tentang Tuhan mengasihi ya. Akhirnya dia bisa nyanyi juga, tapi bahasa kek ya, dia nyanyinya itu. Saya mengatakan, mengapa Bapak bisa nyanyi? Dia dari kecil saya sudah bisa nyanyi itu, karena dulu ada seorang pendeta barat, dia pernah mengatakan Tuhan Yesus baik, dia ngajar saya nyanyi itu, sampai sekarang masih ingat. Maka setelahnya, mengapa tidak ke gereja? Itulah saudara, kita perhatikan. Orang tahu Tuhan Yesus Kristus. Tadi mengatakan, firman mengatakan, memang mereka tahu, tapi mereka tidak mengenal. Tahu dan mengenal beda. Ya, saudara tahu saya, tapi mengenal saya tidak. Tahu nama saya, Denny Condro. Tahu umur saya, tahu tanggal lahir saya, tahu nama orang tua saya. Oh, tidak tahu kan, dan mengenal saya berarti ya gitu kan. Nah, oke, sambil kita perhatikan, tidak mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus, maka itu yang terjadi seperti apalagi satu hal lebih untuk kita mau pikirkan. Ya, mereka ini, Tuhan mengatakan mereka ini adalah sudah mati, ya, mati di mana? Ya, mati karena mereka ya di dalam dosa. Maka itu mereka tidak mengenal tentang Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kalian kita bersyukur Tuhan, jikalau orang itu bisa datang percaya Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seperti kita, maka kita dirubah menjadi anak Tuhan dan kita menjadi orang diselamatkan. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Ketiga hal yang saya mengatakan tentang mati, ya, untuk kita perhatikan itu adalah orang itu sama sekali tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu. Ya, mungkin waktunya saya mengajak kita buka Alkitab, yaitu di Roma pasal 6 ayat 23, satu ayat yang mungkin kita bisa hafal, yaitu upah dosa adalah maut. Ya, sama kita perhatikan, manusia itu sudah tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kebajikan Tuhan karena dia adalah yang mati. Ya, lalu sama kita coba perhatikan, mengatakan ya, yang mati, ya, upah dosa adalah maut, upah dosa adalah mati. Ya, ganti satu kata, yaitu adalah
Dia mati yaitu karena dia melakukan dosa, atau melakukan dosa akibatnya adalah membawa kematian. Ya, lalu kita perhatikan mengatakan mati yang di sini beda dengan mati yang tadi. Tadi mengatakan mati itu netos, tapi di sini yang mengatakan mati itu di Roma pasal 6:23, mati itu ada nerka. Nerka bahasa Krikanya, nerka itu artinya ada menderita. Sohu, menderita, ya. Boleh kan di satu kata mengatakan karena melakukan kejahatan atau dosa, maka akibatnya adalah menderita. Itu yang Saudara itu mengatakan. Lalu menderita di mana? Ya, menderita pada saat ini hati tidak bisa tenang dan tidak ada sukacita dalam hidupnya, dan apalagi nanti akan menderita di neraka untuk sampai selama-lamanya. Tapi kita sampai syukur Tuhan, ya, di mana Tuhan mengasihi kita, ya, Dia mempunyai anugerah dan kasih yang besar. Maka di bawahnya di 23b, ya, ada satu kata yang begitu indah untuk kita pada hari ini, yaitu mengatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekalian kita, saya bersyukur itu dari harapan manusia. Kalau kita mau keluar dari penderitaan itu, maka kita mau datang percaya Tuhan Yesus Kristus. Itu harapan kita. Sekalian, saya yakin percaya sebelum kita sungguh percaya Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki satu masalah, yaitu di mana kita takut hari depan kita bagaimana, atau takut mati. Ya, takut mati pasti. Saya dari kecil saya takut mati. Saya dari kecil ikut mama pergi sembahyang dan sebagainya. Selalu mengatakan, aduh matinya bagaimana ya. Selalu pikirkan mati, takut mati gitu kan. Nah, maka dengan itu, ya akhirnya, ya bersyukur Tuhan mungkin saya bisa, ya, mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka itu menjadi satu jalan keluar untuk saya. Maka di situ saya percaya Yesus Kristus, saya mengatakan, ya ini adalah suatu hal yang baik dan luar biasa. Maka akhirnya saya juga bersaksi kepada mama saya. Akhirnya mama saya juga datang percaya Tuhan Yesus Kristus, ya. Akhirnya dia juga dalam umurnya 72 tahun baru percaya Tuhan Yesus, baru dibaptis, ya. Lalu kita perhatikan, ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita tahu bahwa Yesus Kristus lahir, satu maksud tujuan yaitu menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi manusia. Untuk mengenapi cara keselamatannya, maka Yesus Kristus mati untuk kita di kayu salib dan curahkan darahnya untuk menebus kita. Dan sesudah itu Yesus Kristus bangkit dengan taruh mati, dan memberikan jalan yang baru, yang hidup bagi kita. Dia naik ke surga. Tadi kita bacakan Yohanes pasal 14, kita bisa mengetahui Yesus bangkit, sudah itu dia naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita. Itu harapan kita, orang-orang yang percaya pada hari ini, yaitu kita harap memiliki surga yang kekal. Mengapa? Kalau kita bisa masuk ke surga yang kekal, berarti kita akan melepaskan penderitaan di neraka. Neraka ada suatu tempat, ada api yang tidak berhenti-hentinya. Berapa hari ini cuaca tidak baik, kita rasa panas. Maka saya bilang anak saya kemarin, ya, sorenya panasnya luar biasa. Dari luar besok pulang, cepat-cepat buka AC. Lalu anak saya mengatakan, jangan itu keringat begitu banyak kok, langsung tiup AC dan sakit loh, masuk angin. Saya bilang, aduh di luar sana enggak tahan loh panas ya. Akhirnya anak saya mengatakan, itu ya Pak, kalau ini aja di bawah matahari panas sih sudah mengatakan tidak tahan, apalagi nanti orang-orang masuk dalam neraka. Benar, saudara kalian, itu lebih panas, lebih menderita lagi. Tapi saudara kalian, pada saat ini orang-orang percaya Yesus Kristus sudah lepas semua itu, dan pada saat ini kita akan di surga yang kekal di sana, akan menikmati bahagia untuk selama-lamanya. Maka sedang jemaat Tuhan, sama kita coba perhatikan dan hal ini, yaitu di mana Yesus Kristus sudah mati, sudah bangkit bagi kita, dan dia ke surga sudah menjadi tempat bagi kita, yaitu seperti firman mengatakan, siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memiliki hidup yang kekal. Dan bukan hanya demikian, kita bisa memiliki hidup yang kekal, yaitu karena apa?
Ya, karena dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di mana Dia juga mengampuni semua dosa kesalahan kita. Maka di dalam Ibrani pasal 8:12 mengatakan, sebab aku akan menaruhkan belas kasihan terhadap kesan-kesan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dan begitu juga dengan pasal 10 ayat ke-17. Pasal 10 ayat 17 juga ada satu kata ya yang begitu indah untuk kita pada hari ini, yaitu mengatakan saya tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara, kita perhatikan, mengampuni, apa artinya Tuhan mengampuni dosa kita? Yaitu Tuhan melupakan dosa kita. Dulunya kita adalah orang-orang yang tidak setia pada Tuhan. Dari waktu kita datang untuk mengakui dosa kita, Tuhan hapuskan, Tuhan lupakan apa yang sudah kita lakukan tidak baik itu. Maka pada hari ini kita adalah Tuhan menjadi ciptaan yang baru, dan kita hidup firman-Nya menjadi kemuliaan bagi nama Dia. Maka sedang jemaat Tuhan pada hari ini sama kita perhatikan 3 hal lagi bagi orang-orang yang sudah percaya, ya. Maka itu yang juga menjadi suatu pengharapan bagi kita ke depan. Yang pertama sama kita perhatikan itu adalah seperti yang terdapat di Roma pasal 6 ayat 5 sampai 8 berbunyi demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambatkan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sebelum sama kita perhatikan pada hari sebagai orang Kristen, satu hal yang perlu kita perhatikan adalah kita adalah orang yang bebas. Bebas apa? Bebas dari dosa. Kita sudah tidak diikat oleh dosa lagi. Tapi banyak orang pada hari ini salah menafsirkan tentang bebas dari dosa itu. Akhirnya mereka mengatakan bebas untuk berbuat dosa. Bukan? Tadi pemimpin liturgi membawa kita untuk mengakui dosa depan Tuhan. Banyak orang Kristen hari Minggu datang mengakui dosa, mulai Senin sampai Sabtu lakukan kejahatan, berdosa lagi. Hari Minggu datang mengakui lagi, Tuhan ampuni, ya sudah, besok mulai lagi. Ya, kenapa hari Minggu lagi? Apakah itu yang disenangi Tuhan? Tidak. Maka siang Jumat Tuhan pada hari ini sama kita coba perhatikan, yaitu di mana pada hari ini kita mau sungguh-sungguh hidup dengan Tuhan, dan di mana kita menjadi ciptaan baru, yaitu di mana kita mau mohon Tuhan memberikan kekuatan Roh Kudus memimpin kita, memenuhi kita, sehingga kita bisa hancurkan si aku yang lama ini, yang suka berdosa ini, disalibkan bersama Kristus, dan kita harap kita memiliki hidup yang baru ke depan, kita hidup seperti Kristus. Amin. Hidup kita harus merupakan Kristus. Ini yang kita perlu perhatikan. Maka ini yang mau kita berjuang, ya, sehingga ke depan kita sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kita mau hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Diri kita sendiri yang lama ini harus mati bersama Kristus, dan kita bersama Kristus bangkit lagi menuju hidup yang baru, yaitu hidup kita sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kalau demikian, sama kita coba perhatikan, kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, silakan bertanya, apakah kita setiap hari untuk membaca firman Tuhan? Kapan membaca firman Tuhan? Hari Minggu seperti kebaktian ini, 1 minggu 1 kali? Apakah gitu? Banyak orang seperti itu. Ya. Lalu Alkitabnya sudah 10 tahun, masih baru. Ya. Mengapa? 1 minggu cuma buka 1 kali. Ya, pulang dari gereja, taruh yang merah buku, apakah dibungkus dengan plastik, tidak kena debu. Ya? Pagi mau datang, keluar, lepaskan plastik, datang. Orang Kristen yang saleh ke gereja baca Alkitab,
tapi tidak tahu isinya. Maka kita bisa hidup untuk Tuhan. Maka dengan demikian pada hari ini kita mohon berkati. Kita harap menjadi orang yang bisa bersaksi bagi Tuhan. Karena itu tujuan Tuhan mau kita hidup di dunia ini. Kalau tidak, Tuhan sudah panggil kita pulang ke surga. Maka pada hari kita harapkan adalah menjadi saksi bagi nama Tuhan. Maka kita harus hidup di dalam firman-Nya. Itu ada suruh kesaksian. Tak usah kita bicara. Tak usah kita bicara. Orang lihat hidup kita sudah tahu. Wah, ini ada orang yang punya Tuhan di dalam dirinya. Maka sedang jemaat Tuhan pada saat ini sama kita coba perhatikan. Jangan kita hidup menuruti kedagingan kita lagi, melainkan kita mau sungguh-sungguh hidup kerohanian yang Tuhan memberikan pada kita. Maka dengan iman bersama padanya, lakukan semua firman-Nya di dalam hidup kita. Lalu kita menjadi seorang pendengar yang baik, tapi juga menjadi seorang pelaku firman yang baik. Pada hari ini gereja orang Kristen banyak menjadi pendengar yang baik. Tanya, hamba Tuhan mana yang khotbah hebat? Oh tahu, 1, 2, 3, 4. Ya tanya, di mana firman mengatakan ini? Tidak tahu ya. Oke. Lalu bisa mengerti ini. Oh hamba Tuhan di khotbahnya tidak bagus, itu khotbahnya bagus, itu pendek, itu panjang dan sebagainya. Dapat tanya, apa isinya firman Tuhan? Maaf ya tidak tahu. Kritik itu banyak, lakunya sedikit. Itu bukan yang kita mau. Nah pada hari ini kita mau berkati sehingga kita bisa pusatkan diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Dan di mana kita menjadi saksi bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau kita hidup di dunia ini. Sama kita perhatikan, ya, mengatakan sudah percaya Yesus Kristus kita meresponi anugerah dan kasih Tuhan yang besar. Dan di mana kita pada hari ini kita harus sungguh-sungguh bisa menyerahkan diri hidup untuk Tuhan. Itu yang sangat penting. Ya. Hidup untuk Tuhan berarti kita sudah menyerahkan semua hak hidup kita untuk Tuhan. Dan Dia yang berkuasa di dalam diri kita. Atau kan di satu kata pada hari ini hidup kita ini hanya mengikuti firman dan ajarannya, bukan mengikuti kemauan hati kita, kedagingan kita. Ya. Dan di mana Tuhan mau kita datang untuk beribadah padanya, dan di mana Tuhan mau kita setiap hari untuk belajar firman Tuhan, dan Tuhan mau kita menjadi saksi bagi Dia di mana kita berada. Lalu apakah kita lakukan semua itu? Kali satu kata, pada hari ini kita hidup Tuhan harus berlawanan dengan orang yang mati seperti tadi yang kita mengatakan. Orang mati tidak mempunyai perasaan tentang kebajikan Tuhan. Tapi pada hari kita sudah dirubah oleh Yesus Kristus, kita sudah percaya kepada kita menjadi orang yang diselamatkan. Maka pada hari ini kita harus sungguh-sungguh tahu anugerah dan kasih Tuhan kita rasakan. Baru kita nikmati dan kita meresponi kasih itu, anugerah itu. Lalu kita hidup untuk Dia. Ya, kita juga mau mempunyai pemikiran yang baik. Tuhan sudah selamatkan kita, memperbaharui pikiran kita. Bukan memikirkan hal-hal duniawi, bukan cenderung kepada dosa, melainkan kita pikirkan hal-hal di atas. Oke. Lalu kita bisa memikirkan tentang pelayanan yang ada gereja ini. Tadi membawa kita doa syafaat tentang pembangunan gereja. Oke. Bermisalnya ada berapa saudara setiap hari pikirkan tentang pembangunan gereja tempat kita? Tahun yang lalu, ya, kami juga bangun gereja di Trugor. Dulu kita hanya pakai satu logo 5x12, sempit-sempitan di situ untuk beribadah. Maka kita doakan Tuhan berikan tempat untuk kita. Maka akhirnya Tuhan berikan tempat dan kita bangun gereja itu. Begitu perhitungannya, ya,
Bukan bangun semua loh, kita beli satu gudang yang besar tinggi. Nah, hanya dengan itu untuk renovasi. Akhirnya pikir-pikir itu mau 7 sampai 8 miliar. Lalu bendahara mengatakan sudah beli tanah itu, ruko itu, yang ada di kas gereja hanya 120 juta. Bahkan untuk membangun gereja yang 7-8 miliar dengan perencanaannya. Aduh, kita rasanya lemes lah, gitu kan. Nah, tapi kita bersyukur Tuhan. Kita terus berdoa. Maka kita malah setiap jemaat pikirkan tentang bangun gereja. Lalu setiap hari kita memberikan persembahan di rumah kita, bukan di gereja ya. Lalu selama ini kita memberikan persembahan di gereja, kebaktian kita memberikan persembahan kan. Tapi sama dengan setiap hari kita memberikan persembahan di rumah. Kita berdoa, menyanyi berdoa untuk pembangunan, memberikan persembahan. Lalu hari Minggu dibawa untuk mempersembahkan untuk bangun gereja. Kita bersyukur ya. Sudah 1 tahun lebih gereja bisa berdiri. Ya 2008 Februari kita bisa meresmikan gedung itu. Sekarang kita perhatikan, kalau Jumat Malam Tuhan berkati, apa yang kita harapkan pasti tercapai. Amin. Maka pada hari ini sama kita perhatikan itu adalah kita mempunyai pemikiran yang baik, pikirkan pekerjaan Tuhan, mengusahakan pikiran kita untuk pelayanan, mikirkan tentang semua kegiatan di rumah Tuhan. Raja Daud pernah mengatakan, waktu dia membangun istananya, rumahnya, dia mengatakan, kalau kami tinggal di rumah begitu bagus, Tuhan tinggal di mana? Mungkin suatu pemikiran kalau untuk sekarang itu adalah suatu teologi yang tidak pas, gitu kan? Karena kita tahu bahwa Tuhan kita ada Tuhan yang Maha Adil, ya. Tapi biar bagaimanapun, Daud mempunyai suatu maksud, yaitu di mana Tuhan ada satu tempat yang tetap untuk kita beribadah padanya. Maka Daud pada saat itu sangat sedih. Ya, sebenarnya kita masuk rumah baru harus sukacita, tapi Daud merasa sedih karena dia masuk rumah yang baru yang bagus, tapi Tuhan tidak mempunyai rumah. Maka dia rencanakan untuk bangun bait Allah. Maksud Tuhan akhirnya melarang dia, mau anaknya Salomo untuk membangunkannya. Tapi itu yang satu hal yang perlu kita pikirkan. Pikirkan rumah Tuhan. Kegiatan-kegiatan aktivitas di rumah Tuhan itu perlu kita berpikirkan. Karena kita sudah dihidupkan, bukan mati lagi. Kita ada orang hidup. Ya, kita harap rumah Tuhan bisa lebih baik. Yaitu semua pelayanan bisa berjalan dengan baik. Siapa yang melayani? Bukan berapa hamba Tuhan dan majelis, tapi semua orang percaya. Ya, maka akhirnya sama kita perhatikan tadi yang sudah kita bacakan di Efesus pasal 2 ayat 10 mengatakan, kita ini adalah diciptakan dalam Tuhan, dan Tuhan sudah menyediakan pekerjaan baik untuk kita melakukannya. Itu ada semua pelayanan ada. Lalu pada hari ini semua pelayanan adalah harus kita melakukannya. Berikan seorang Amerika, dia pernah satu kali melihat di pasar begitu ramai, dan dia juga dekat melihat mengapa orang teriak-teriak ramai seperti itu. Dia datang dekat di situ. Begitu perhatikan, oh, ada beberapa orang kulit hitam diikat di situ. Dia mau jualkan untuk orang kulit putih menjadi budak. Dan di situ dia keluarkan satu wanita kulit hitam, dan dia lelangin. Ini harganya gini. Lalu orang tambahkan harga untuk ambil budak itu. Si perempuan itu begitu sedih, menangis.
bukan hanya menangis. Dia juga berdoa mengatakan, Tuhan, Tuhan kasihan saya. Maka rekan begitu melihat perempuan kulit hitam itu dan sudah mau putus harga, ya, $1.000. Maka rekan datang kepadanya, saya tambahkan $10 lagi. Saya ambil wanita, akhirnya penjual budak itu kasih dia. Lalu sudah lepaskan, rekan mengatakan kepada perempuan ini mengatakan, engkau bebas dan pergi. Lalu rekan terus jalan menuju ke mobilnya, tapi perempuan itu terus ikutin dia. Lalu dia kembali lihat dia lagi, mengatakan, engkau pergi, pulang ke rumahmu, cari orang tuamu, dan engkau pergi, engkau masih muda, bisa kembali, saya sudah beli dengan orang itu, dia sudah tidak punya hak untuk menguasai engkau lagi. Tapi si perempuan ini tidak keluar suara, terikut dia. Maka dia mau naik ke mobil, dia di depan mobilnya, dia tidak mau dia jalan. Maka dia akan turun lagi tanya, mengapa? Dia mengatakan, Bapak sudah beli saya dengan harga yang tinggi. Saya mau serahkan diriku seumur hidup kerja untuk Bapak. Maka akhirnya rekan bawa dia pulang. Si perempuan kulit hitam ini dengan setia melayani dia di keluarganya sampai dia mati di situ. Sedang jemaat Tuhan pada hari ini, kita sudah mendapati anugerah keselamatan yang begitu besar. Yesus Kristus bayar dengan nyawanya untuk kita. Bertanya, apakah kita mempunyai suatu perasaan, merasakan, membalas kasih Tuhan? Apakah pada hari kita mempunyai suatu pemikiran, memikirkan Tuhan yang begitu baik sudah menyelamatkan aku. Bahkan hidupku pada hari ini, apakah aku mau turutin semua perintahnya? Yesus Kristus begitu mengasihi kita. Dia telah mati untuk kita menjadi surga yang kekal bagi kita. Apakah kita nyanyikan hidup kita pada hari ini untuk menantikan hari itu? Atau kita mau ikut dalam pelayanan, menyerahkan diri, pikirkan rumah Tuhan yang ada di sini. Dan kita harapkan nanti bertemu dengan Tuhan, kita tidak akan malu. Jikalau kita tidak melaksanakan, kita akan seperti Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan itu seperti seorang raja. Waktu dia pergi, dia titipkan untuk budak-budaknya, dan mengatakan ada kasih 5 talenta, ada 2 talenta, ada 1 talenta. Yang mau melaksanakan itu dan langsung bertindak itu Tuhan mengatakan, engkau adalah hamba yang setia, masuklah bersama untuk menikmati kekekalan. Tapi yang satu yang tidak mau bertindak itu, Tuhan mengatakan itu ada hamba yang jahat. Ikat dia, buangkan dia, sehingga dia dibakar, sehingga dia ketakkan gigi. Sedang jemaat Tuhan pada hari ini, jangan kita keraskan hati lagi. Kita sudah percaya Yesus Kristus. Kita memang punya suatu pengharapan kekal. Memang itu suatu hal yang bagus, yang memang patut kita pikirkan dan harapkan. Tapi nanti kita akan menuju surga yang kekal bersama Yesus Kristus. Pada saat itu Tuhan masih mau kita tetap di dunia ini. Sudah harapan itu adalah kita mau hidup untuk Tuhan, sehingga hidupku serupa dengan Kristus, menjadi saksi bagi Dia, sehingga hidup kita bisa mempengaruhi banyak jiwa datang pada Kristus. Itu ada usaha kita, sehingga kita tidak menyanyikan hidup kita, nanti kita malu.